Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi CASN ini. Beritanya disampaikan oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto gitu ya. Beliau merupakan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi hal ini atau berita ini menyebutkan berkaitan dengan pernyataan terbaru dari Bapak Haryomo Dwi Putranto berkaitan dengan seleksi CASN. Jadi untuk seleksi CPNS yang saat ini sedang berlangsung seleksi kompetensi dasar ya, itu sudah dilakukan apa ya, pemantauan gitu, jadi transparansi gitu ya. Jadi teman-teman atau masyarakat sudah bisa melihat secara langsung nilai yang didapatkan saat mengerjakan seleksi kompetensi dasar. Jadi ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh BKN dan juga instansi terkait lainnya agar nantinya bisa menciptakan SDM PNS yang benar-benar kompeten. Kemudian untuk seleksi P3K sendiri merupakan bentuk penyelesaian atau mengatasi permasalahan honorer atau tenaga non ASN, dan hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan pernyataan terbaru dari PLT Kepala BKN, langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan penjelasan terbaru atau pernyataan terbaru dari Kepala BKN ya, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya penjelasan terbaru BKN soal seleksi CPNS dan P3K 2024, menyinggung amanat Undang-Undang ASN. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara mengevaluasi proses pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS dan persiapan seleksi kompetensi bagi pelamar P3K 2024 tahap 1. Badan Kepegawaian Negara melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi SKD CPNS dan persiapan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 1. Proses SKD CPNS dijadwalkan akan rampung pada 14 November mendatang. Adapun pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar P3K 2024 tahap 1 rencananya berlangsung mulai 15 November 2024. Untuk proses seleksi CPNS 2024 sendiri, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan ada ribuan titik lokasi ujian SKD yang disiapkan. Di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN meliputi kantor BKN Pusat, kantor regional dari Aceh hingga Papua, dan UPT BKN se-Indonesia. 75 titik lokasi mandiri BKN, 135 titik lokasi mandiri instansi. Selain itu, 93 titik lokasi di luar negeri. BKN mencatat total pelamar CPNS yang dinyatakan lanjut ke tahap SKD ada sebanyak 3.035.723 pelamar yang memperebutkan alokasi 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar untuk dinyatakan berhak lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pengumuman hasil SKD CPNS dijadwalkan akan diumumkan mulai 17 November mendatang, di mana pelaksanaan SKB P3K periode 1 juga akan dimulai 15 November dan berlangsung secara paralel dengan persiapan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS setelah hasil SKD diumumkan oleh masing-masing instansi. Terang Haryomo di acara evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2024 Rabu 13 November di Kota Solo, Jawa Tengah, dikutip dari situs resmi BKN. Selama pelaksanaan SKD CPNS, Haryomo juga mengungkapkan berbagai akses transparansi dan kemudahan disediakan bagi pelamar, mulai dari live score SKD melalui YouTube BKN se-Indonesia dan sertifikat nilai SKD yang dapat diunduh oleh pelamar setelah pelaksanaan SKD selesai. Dikatakan, kedua fitur layanan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah melalui Panselnas untuk betul-betul menyiapkan regenerasi SDM PNS Indonesia. Terkait seleksi P3K 2024, kata Haryomo, merupakan bagian dari proses penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer yang diamanatkan Undang-Undang ASN agar rampung paling lambat Desember 2024.
Hal ini juga senada dengan pernyataan Menteri Pan-RB Rini Widiantini yang menyinggung regenerasi SDM PNS khususnya hasil rekrutmen 10 tahun terakhir. Haryomo juga menekankan mengenai penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer yang masuk sebagai salah satu target program kerja 100 hari Kabinet Merah Putih, di mana penuntasan ini juga sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang 20/2023 tentang ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN sendiri dilakukan melalui mekanisme pengadaan P3K yang dibagi menjadi 2 tahap atau periode. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan penjelasan terbaru dari PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto berkaitan dengan seleksi CPNS dan seleksi P3K. Jadi untuk seleksi CPNS sudah benar-benar transparan ya. Artinya tidak ada main-main dari panitia gitu ya. Teman-teman yang sudah melaksanakan tes, bahkan saat melaksanakan tes sudah ada live score-nya. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Itu benar-benar real dan sudah dinyatakan bahwa SDM PNS itu semakin baik dalam 10 tahun terakhir ini, rekrutmen 10 tahun terakhir ini. Kemudian untuk P3K ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan honorer atau tenaga non-ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.